Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Ananda Ariska, sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua yaitu ada Arvina Maharani, pemateri kedua. Dan selanjutnya ada Nur Intan sebagai pemeraktek larutan garam. Selanjutnya ada Dini Lestari sebagai pemeraktek larutan santan. Dan selanjutnya ada Nabila Iliani sebagai pemeraktek larutan teh. Dan yang terakhir ada Helva Yuliani sebagai menyampaikan kesimpulan dari kelompok 1. Pada video kali ini kita akan melakukan suatu percobaan praktikum pembuktian sifat koloid berdasarkan efek Tyndall. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan sifat dari koloid dengan efek Tyndall. Definisi dari efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh larutan koloid, peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala arah atau jurusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 8, yaitu yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Yang keempat, absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan suatu partikel zat berupa ion molekul pada permukaan zat lain. Yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel koloid di mana fase pendispersinya terpisah atau tidak tercampur. Yang keenam, dialisis. Dialisis adalah sifat koloid untuk mengurangi ion pengganggu di mana ion tersebut tidak membuat koloid untuk bersentuhan dengan air. Yang ketujuh, koloid pelindung. Koloid pelindung adalah di mana peristiwa tersebut dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Yang kedelapan adalah liofil dan liofob. Di sini, liofil dan liofob digolongkan dalam tipe Sol. Nah, di sini banyak sekali kegunaan koloid dalam bidang farmasi dan obat-obatan karena sifat koloid yang tidak mengiritasi. Contohnya yaitu penggunaan koloid dalam bidang farmasi adalah penggunaan koloid perak atau organtum protendum dalam obat tetes mata yang berguna untuk membunuh mikroorganisme. Dan yang kedua, contohnya yaitu pada koloid lainnya adalah penggunaan plasma protein yang dapat membuat obat terikat dalam darah. Kemudian, koloid juga digunakan dalam sediaan berbentuk salep dan krim. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan efek Tyndall dengan reaksi antara air dan garam. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu senter, gelas bening, dan sendok. Bahan-bahan yang digunakan garam dan air. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah siapkan alat dan bahan. Kemudian masukkan air ke dalam gelas dan tambahkan garam. Lalu aduk hingga merata. Dari percobaan ini, kita dapat melihat fase yang terjadi secara langsung, yaitu terdapat satu fase, jernih dan homogen. Dari percobaan ini, kita dapat menentukan apakah percobaan tersebut masuk ke dalam larutan sejati, emulsi, atau suspensi. Campuran air dan garam termasuk larutan sejati, karena
memiliki ciri-ciri satu fase, homogen, stabil, serta tidak mengendap. Atau selanjutnya kita akan melihat efek Tyndall pada percobaan ini dengan cara memberi pencahayaan pada gelas yang terdapat larutan tadi. Cahaya menembus gelas dan larutan, dan cahaya bisa dilihat dengan jelas. Artinya, tidak terdapat efek Tyndall pada percobaan ini. Ini merupakan sifat dari larutan sejati. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah teman-teman semua, pada percobaan kali ini saya akan mencoba membuktikan apakah santan memiliki efek Tyndall atau tidak. Pertama-tama, marilah kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alatnya terdiri dari gelas kaca bening, sendok, dan senter. Untuk bahannya di sini saya punya santan dan juga air. Selanjutnya saya akan memasukkan santan ke dalam gelas bening. Lalu saya tambahkan secukupnya air. Setelah itu akan saya aduk terlebih dahulu. Dan mari kita lihat bersama-sama apakah santan memiliki efek Tyndall atau tidak. Baiklah, di sini kita akan membuktikan apakah santan memiliki efek Tyndall atau tidak. Dapat kita lihat secara bersama-sama bahwa cahaya tidak melewati santan sama sekali atau cahaya tidak mengalami penghamburan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa santan memiliki efek Tyndall. Baiklah, saya akan mempraktekkan tentang praktikum air dan teh. Ini bahan-bahannya, ada air dan teh. Alatnya ada sendok dan gelas. Pertama, kita masukkan teh ke dalam gelas. Teh yang dipakai teh tubruk ya. Selanjutnya tambahkan air. Kita aduk. Setelah itu kita tunggu dia sampai dedaknya mengendap di bawah. Kita lihat tidak tembus cahaya. Jadi ini larutan teh ini merupakan larutan homogen. Kenapa dikatakan larutan homogen? Karena larutan air dan teh tidak dapat dibedakan lagi partikel penyusunnya. Baiklah, pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa sistem koloid yang dikenai seberkas cahaya, maka sistem tersebut akan dihamburkan. Dan larutan sejati bila dikenai seberkas cahaya, maka larutan tersebut akan diteruskan. Larutan yang mempunyai efek Tyndall yaitu larutan santan, dan larutan yang tidak mempunyai efek Tyndall yaitu larutan garam. Larutan teh termasuk dalam campuran homogen. Mengapa dikatakan homogen? Karena air dan teh tidak dapat dibedakan lagi partikel penyusunnya. Demikianlah praktikum kali ini.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.